Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati saudara kasih Islam dari penyelenggara zakat wakaf serta masyarakat Bangka Selatan yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami kesempatan untuk menyampaikan tentang surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang protokol kesehatan atau penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha dan ibadah Idul Kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pada kesempatan ini kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diinstruksikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan surat edaran nomor 15 tahun 2020 ini kepada seluruh masyarakat Indonesia sesungguhnya, agar masyarakat kita paham dan mengerti bagaimana cara penerapan protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban di tahun ini yang insya Allah akan jatuh pada minggu ketiga bulan Juli 2021. Kalau menurut kalender itu pada tanggal 20 Juli 2021. Sesuai dengan edaran nomor 15 ini, ada stressing penting yang ingin kami sampaikan secara global. Nanti secara rinci bisa kita baca di dalam surat edaran tersebut yang nanti akan juga kami tayangkan dalam media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. Yang pertama adalah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, khususnya umat Islam yang akan menyelenggarakan sholat Idul Adha dan menyelenggarakan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban, agar selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing, agar dapat mengetahui bagaimana kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing. Yang kedua, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar kepada wilayah yang berada pada zona merah ataupun zona oranye agar tidak menyelenggarakan ibadah sholat Idul Adha atau di masjid ataupun di musola ataupun di lapangan. Artinya dihimbau untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah saja atau di rumah masing-masing. Kemudian untuk penyelenggaraan takbir keliling kepada wilayah yang berada di zona merah dan zona oranye itu dihimbau untuk ditiadakan takbir keliling. Artinya cukup takbir di masjid ataupun di musola saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang maksimal 10% dari kapasitas musola ataupun masjid tersebut.
Kemudian yang ketiga, di dalam penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha bagi wilayah yang berada pada zona aman, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah agar masjid tersebut, pengurusnya, menyediakan kelengkapan protokol kesehatan. Seperti alat pengecek suhu badan, cuci tangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kepada calon jamaah ataupun jamaah agar senantiasa mentaati menggunakan atau memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kepada yang sakit ataupun lansia diharapkan untuk cukup di rumah saja agar tidak mempengaruhi kondisi jamaah di rumah ibadah tersebut. Kemudian diharapkan kepada jamaah untuk membawa perlengkapan sholat sendiri, artinya membawa sejadah dari rumah. Kemudian setelah sholat ataupun ketika bertemu dengan jamaah lainnya, agar tidak berjabat tangan. Artinya hindari berjabat tangan untuk mencegah penularan COVID-19 tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha-nya itu agar tidak berlama-lama di dalam rumah ibadah ataupun masjid mushola tersebut. Artinya, ya maksimal pelaksanaan sholat dan khutbah memenuhi rukun dan kalau bisa cukup 15 menit saja. Artinya 15 menit selesai pelaksanaan ibadah sholatnya. Sehingga tidak berlama-lama di dalam perkumpulan tersebut. Nah, ini stressing pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha-nya tersebut. Nah, sholat Idul Adha bagi yang berada di zona aman tadi itu dipersilakan untuk menyelenggarakan sholat di masjid, di musola, ataupun di lapangan. Tapi sekali lagi, bagi yang berada di zona merah ataupun tidak aman, maka cukup di rumah saja, tidak menyelenggarakan ibadah di tempat tersebut. Kemudian, stressing yang kedua yang terkait surat edaran ini adalah tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kita ketahui bahwa Idul Adha ini juga terkait dengan ibadah kurban ataupun penyembelihan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban juga dapat dilakukan di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Artinya tidak mesti pada hari rayanya itu sendiri. Agar menyebar penyembelihannya itu dibagi-bagi harinya sehingga tidak numpuk di satu tempat. Kemudian di dalam penyelenggaraan ibadah kurban ini juga diatur untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sama, petugas panitianya menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Juga berlaku itu. Kemudian para panitianya agar membawa peralatan sendiri untuk memotong ataupun membersihkan daging kurban tersebut. Jangan saling pinjam ataupun memakai punya orang lain agar tidak bergantian menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian di dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tersebut kepada panitia agar mendistribusikan daging kurban tersebut kepada penerimanya di masing-masing. Maksudnya diantar agar masyarakat tidak berkumpul ke tempat penyembelihan ataupun pembagian hewan kurban tersebut. Jadi agar panitia yang bertugas mengantar hal tersebut ke
rumah mereka penerima atau mustahiknya. Dan di dalam mengantar itu juga ya menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dengan yang menerimanya, jangan berjabat tangan dan seterusnya. Nah, jadi ini aturan yang dibuat dalam rangka untuk mencegah perkembangan COVID-19 di Indonesia khususnya. Jadi agar di dalam pelaksanaan ibadah kurban ataupun ibadah sholat Idul Adha ini dapat betul-betul diperhatikan secara baik dan benar. Mungkin ini Pak Kasih Mas Islam ya. Mungkin ada hal-hal lain terkait dengan protokol kesehatan ini. Nanti Bapak-bapak, para masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang kami cintai dapat mengakses langsung di channel YouTube Kemenak Bangka Selatan ataupun di Facebook, Instagram. Ini juga akan kami sampaikan surat edaran nomor 15 tahun 2021 tersebut. Nah, mungkin ini saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat kita semuanya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat menyelenggarakan ibadah sholat Idul Adha, ibadah kurban ini dengan baik dan khidmat insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi